Senang sekali saya dapat Duta PNJ Base 5 akan menemani beberapa waktu kalian ke depan dalam BPOL, Bincang Politeknik. Apa kabar PNJers nih dimanapun PNJers berada? Semoga senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan dan kelancaran serta semangat terus. Sebentar lagi udah mau masuk kuliah. Persiapkan diri kalian sebaik mungkin karena tahun baru, semangat baru pastinya. Nah PNJers, jadi hari ini ada yang spesial nih. Karena apa? PNJers tahu gak sih kalau PNJ ini punya program kerjasama internasional dengan Malaysia? Kira-kira ada bisa tebak gak ya? Kalau misalnya ada bisa tebak, tebakan kalian betul banget. Karena PNJ punya kerjasama dengan Management and Science University Malaysia. Kali ini kita akan bahas tuntas tentang informasi penerimaan mahasiswa baru program kerjasama PNJ dan MSU, tips and trik, dan juga bagaimana sih perkuliahan yang berlangsung di sana. Nah, saat ini telah hadir bersama kita Bapak Muhammad Hairul Nizam Ibrahim dengan sapaan akrabnya yaitu Bapak Nizam. Dan juga Bapak Gofar Rafli Rozani yang biasa akrab dipanggil dengan Bapak Gofar dari Management and Science University. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Selamat datang juga di Politeknik Negeri Jakarta dan sudah menyempatkan hadir di BPOL kali ini yaitu Bincang Politeknik. Oke, untuk memulai perbincangan kita pada hari ini, mungkin PNJers di rumah ataupun dimanapun mereka berada penasaran nih, kira-kira bagaimana background bapak-bapak ini di Management and Science University dan juga program dengan Politeknik Negeri Jakarta. Boleh untuk memperkenalkan dirinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya, sudah diperkenalkan tadi kan, nama saya Muhammad Hairul Nizam Ibrahim, boleh dipanggil dengan nama ringkas Nizam. Di MSU ini saya adalah sebagai Regional Manager di Global Affairs Management and Science University, dan pada masa yang sama saya juga adalah dosen di Fakultas Kedoktoran. Fokus saya ataupun speciality saya adalah dalam bidang exercise medicine, atau kalau di Indonesia ni dipanggil senam olahraga. Fokusnya untuk saya ni adalah lebih memberi research ataupun fokusnya kepada olahraga ataupun senamnya situ, tapi untuk yang non-communicable disease, contohnya obesity, untuk orang-orang yang ada masalah jantung gitu kan. So itu fokusnya. Dan di MSU ini kita sudah bekerja sama dengan Politeknik ni sudah lama sebenarnya ya. Dan pada masa yang sama kita sudah pun menjalinkan kerjasama di Politeknik ini bukan hanya dengan program double degree, tapi kita juga ada program research bersama, kemudian pertukaran dosen ya. Kerana itu adalah kalau di Indonesia ni dipanggil apa? Tiga Dharma Tridharma kan. So itu adalah program kerjasama yang sudah kita mulai sejak dari awal lagi dengan PNJ, yang mana kesemua ketiga-tiga itu sudah pun kita jalankan dengan PNJ. So itu dari segi pengalaman saya. Mungkin Gafar? Oke, halo teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Gafar Rafli Rozani. Boleh dipanggil Mas Gafar. Nah, ini yang unik dari saya sendiri, karena logatnya berbeda ya dari Pak Nizam ya, karena saya berbahasa Indonesia. Ya, kebetulan saya adalah Assistant Manager di Regional Office Indonesia di Global Affairs Department di MSU, dan kebetulan juga saya adalah alumni program double degree antara MSU dengan Politeknik. Seperti itu. Dan alhamdulillah kebetulan setelah saya lulus dari S1 di sana atau program double degree ini, saya kebetulan di MSU mengambil program Bachelor in Industrial Management, dan kemudian melanjutkan jenjang karir untuk mengambil Master by Management by Research. Dan alhamdulillah setelah di karir tersebut selesai, dan saya juga mendapatkan kesempatan atau opportunities untuk bekerja di Regional Office Indonesia as a Assistant Manager. Seperti itu kira-kira. Luar biasa latar belakang dari Bapak Nizam dan juga Bapak Gofar, atau bisa dipanggil Mas Gofar aja. Mas Gofar aja ya. Karena salah satu alumni juga ya. Iya betul, alumni juga. Dari program studi apa tuh tadi? Bachelor in Industrial Management kalau saya sendiri. Oh gitu. Nah, jadi teman-teman ternyata ada program studi yang benar-benar sangat bagus sekali ya, dan juga sangat unggulan mungkin ya, karena menciptakan sumber daya seperti Mas Gafar ini. Terima kasih banyak. Oke, dilanjutkan nih, kira-kira tadi Bapak Nizam kayaknya sudah sempat nge-spill sedikit nih tentang bagaimana sih program kerjasama PNJ dan juga MSU ini. Tapi bisa nggak sih untuk
detailkan lagi penjelasannya kepada teman-teman yang ada di rumah ataupun dimanapun mereka berada. Kira-kira nih latar program dari kerjasama MSU dan juga PNJ itu dari mana sih dan juga tujuannya untuk apa? Okey. Kalau di MSU, untuk ni saya cerita secara general dulu ya. Kita di MSU ni kita mempunyai banyak program kerjasama dengan universitas-universitas di Indonesia, malah di luar negeri juga. Kita kalau di Malaysia ni di MSU kita ada mempunyai lebih daripada 500 universitas partner, university partner with all of the countries, right, all over the Malaysia. Kalau di Indonesia saja kita sudah mempunyai lebih, boleh katakan lebih dari 200 kerjasama dengan universitas-universitas di Indonesia, termasuk juga dengan Politeknik, dan salah satunya adalah PNJ, Politeknik Negeri Jakarta. Salah satu sebab kenapa kita mulakan kerjasama dengan PNJ ini adalah boleh dikatakan kalau dilihat prestasi ya, dari segi keunggulan, boleh dikatakan antara politeknik yang terbaik di Indonesia ini adalah PNJ. Kerana itu kita sebenarnya amat berbesar hati kerana kerana PNJ sudi bekerjasama dengan MSU, dan program kerjasama yang kita jalankan sekarang ini dengan PNJ ini lebih tertumpu dan fokus kepada program double degree itu tadi. So maksudnya anak-anak ini selesai belajar di PNJ 3 tahun, lanjut melangsungkan program S1 ataupun kalau di Malaysia ni kita panggil bachelor program untuk 1 tahunnya di MSU. So maknanya di sini anak-anak ini akan mendapat pendedahan pendidikan yang secara global kan. Kerana di MSU kita mempunyai lebih daripada 75 negara anak-anak ini. Maksudnya mahasiswa kita ni terdiri daripada 75 mahasiswa daripada pelbagai negara. Dan di MSU ini adalah salah satu peluang untuk anak-anak yang daripada PNJ ini untuk mendapatkan pendidikan secara internasional, kerana semua pendidikannya dalam bahasa Inggeris. Dan pada masa yang sama kita memberikan pendekatan kepada anak-anak ini untuk berarah kepada pengalaman yang lebih kepada industri, lebih pengalamannya dengan international exposure, kerana kita banyak program-program kerjasama juga dengan partner-partner universiti yang lain tu. Maksudnya anak-anak ini akan mendapat lebih pendedahan secara internasional, dapat peluang pekerjaan nanti insya-Allah dengan industri-industri partner yang sudah pun kita lanjutkan. Dan program kerjasama dengan PNJ ini sebenarnya sedikit sebanyak dapat membantu kedua-dua universitas, maksudnya MSU dan juga Politeknik ya, dari segi sharing, dari segi tenaga kerja, dosen, tukaran dosen, kemudian exposure globally, program mobility di antara mahasiswa MSU dengan PNJ saling bertukar-tukar. Maksudnya kita saling bertukar dari sudut idea kan, dari segi untuk sudut kreativiti dan juga tenaga pakar di antara MSU dan juga PNJ khususnya. Seperti itu. Oke, ini ternyata banyak banget benefit yang juga terlaksana ya dari programnya kerjasama antara MSU dan juga PNJ ini. Nah, kira-kira nih mungkin dari teman-teman di sana tuh pada bertanya-tanya gitu, dan juga udah mulai interest mungkin ya, udah mulai tertarik. Kira-kira untuk program kerjasama MSU dan PNJ ini tuh terbuka untuk program studi apa aja nih kira-kira? Oke, kalau untuk PNJ sendiri dengan MSU itu cukup banyak ya teman-teman dibandingkan dengan beberapa kampus-kampus yang lain. Yang pertama adalah yang paling banyak sekali peminatnya, yaitu adalah Bachelor in International Business, atau kalau di PNJ-nya yaitu D4 Administrasi Bisnis, ABT, atau kita singkat sebagai ABT. Dan lulusannya juga dari ABT yang kerjasama dengan MSU, kebanyakan alumninya bekerja di sana, pertutnya. Seperti itu. Iya. Jadi kalau boleh saya mention, wah kayaknya panjang deh kalau mention satu-satu nama-nama anaknya nih, panjang nih gak kelar-kelar nih podcast nih. Jadi memang kayak gitu. Dan yang kedua kita ada teknik informatika. Dan yang ketiga kita ada juga finance atau keuangan. Kita juga ada akuntansi. Kita juga ada yang paling baru dan juga paling wah, karena apa? Salah satu program studi yang bekerja sama ini di MSU-nya itu mendapatkan peringkat nomor 1 di Malaysia, prodinya, dan juga nomor 28 di dunia. Bayangin coba. Itu adalah Bachelor in Event Management di bawah naungan SSI atau School of Hospitality and Creative Art. Jadi adik-adik harus mengambil di PNJ-nya adalah D4 MICE. Itu tadi. Wah, itu sangat unggul banget. Karena apa? Nomor 1 di Malaysia dan juga nomor 28 di dunia. Jarang-jarang nih adik-adik bisa dapatkan
kampus yang secara global, secara internasional bisa rankingnya sangat tinggi. Keren banget nih. Iya, There's iya. a lot of the benefits you must to guys to get after join this program. Oke, jadi untuk tadi kan benefitnya sudah dijelaskan ya, terus juga latar belakang juga sudah dijelaskan. Nah, kira-kira nih teman-teman kayak pada penasaran gimana sih alur untuk seleksi dari program kerjasama antara MSU dan juga PNJ ini. Dan kalau nggak salah katanya ada TOEFL ya? Jadi begini, kalau untuk TOEFL sendiri itu berdasarkan dari kalau misalnya kalian udah ada sendiri itu menjadi nilai tambah yang besar, benefit. Akan tapi ini yang sangat uniknya dari MSU. Kalau di MSU sendiri untuk nilai TOEFL atau IELTS itu perlunya di tahun kedua saja, seperti itu. Tapi jika kalian ada itu mendapatkan sebagai benefit atau nilai besar, nilai tersendiri, nilai tambah seperti itu. Itu kalau untuk yang IELTS atau TOEFL. So English proficiency lah kan? Iya, betul. English proficiency. Sebab di MSU syarat kemasukan ke MSU ini kita tidak memerlukan bahasa Inggeris untuk syarat kemasukan. Tetapi MSU ni adalah sebagai syarat graduasi. Maksudnya syarat graduasi ini sebelum wisuda perlu ada bahasa Inggeris. So untuk mendapatkan pendidikan di MSU, maksudnya untuk mendapatkan tempat untuk seleksi, kita tidak melihat bahasa Inggeris itu sebagai keutamaan yang pertama dulu. Tapi apabila anak-anak ini sudah berada di MSU nanti bisa mengambil English Proficiency Test. Ada pelbagai, ada IELTS, ada TOEFL, kemudian ada Lingua Skill, kemudian ada juga di Malaysia sendiri iaitu Malaysia University English Test web. So maksudnya di sini tidak perlu khawatir ya. Contohlah kan bahasa Inggerisnya masih lagi belum bersedia lagi kan. Yeah. Masih ada lagi ruang untuk melanjutkan pelajaran ke luar negeri dengan program kerjasama dengan ada PNJ ini. So nanti sewaktu berangkat ke Malaysia nanti sudah bersedia dengan bahasa Inggeris, nanti examnya bisa ambil di sana. Maksudnya untuk seleksi kemasukan di PNJ ini cukup sekadar untuk mendapatkan tempat di PNJ melalui kelas khusus kan? Ya, kelas khusus. Kelas khusus kerjasama. Nanti 3 tahun, selesai 3 tahun nanti kan berangkat ke Malaysia kan 1 tahun tu kan. So sebelum berangkat itu nanti sudah bersedia untuk persediaan untuk bahasa Inggeris seperti itu. Dan untuk registrasinya tadi ya seperti di-mention juga. Nah, Iya. ini ada link di bawah ini, mana ya? Linknya di mana? Ada linknya di bawah nih. Di bawah ini teman-teman nih. Jadi kalian bisa cek websitenya langsung ke PNJ, di website PNJ sendiri. Nanti di situ ada pilihan program kerjasama antara PNJ dan MSU. Boleh register di situ langsung di website itu. Oke. Nih ada link di bawah ini. Nih teman-teman, bisa kalian cek link di bawah ini untuk info selanjutnya tentang penerimaan tentang program kerjasama PNJ dan juga MSU ini. Nah, tadi sempat di-mention nih tentang registrasi ya. Nah, kira-kira teman-teman juga pasti penasaran nih, kira-kira tuh untuk pendaftaran kerjasama dengan MSU ini tuh kapan ya? Oke. Kapan ya kira-kira? Kalian jangan lupa pantengin terus Instagram Politeknik Negeri Jakarta. Maka kita akan post di situ untuk timeline waktunya antara program kerjasama MSU dengan PNJ itu sendiri. Oke, jangan lupa teman-teman pantengin terus informasi yang bakal dipublikasikan di IG-nya Politeknik Negeri Jakarta dan juga di MSU-nya. Oke. Nah, ini mungkin pertanyaan juga dari beberapa teman-teman yang lumayan antusias ya untuk mendaftar program ini. MSU ini kan merupakan salah satu program yang akan mendapatkan double degree. Betul kan? Nah, selain keunggulan yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya, kira-kira nih benefit apa lagi sih yang bakal didapat oleh para mahasiswa ketika mendaftar program ini? Okey, untuk anak-anak yang daripada Politeknik Negeri Jakarta, okey, seperti mana yang saya maklumkan tadi kan, anak ini akan mendapat lebih exposure kepada industri, ya. Kemudian pada masa yang sama di MSU ini semua pembelajarannya dalam bahasa Inggeris, dan kita mempunyai yang saya maklumkan tadi kan kita ada 75 negara anak-anak ni sudah yang sudah terregistrasi yang di MSU. So maksudnya di sini kalau anak-anak yang daripada Indonesia ini mereka akan mendapat lebih pendidikan yang lebih bertaraf global, iaitu antara benefit-benefitnya, dan mendapat peluang untuk lebih kepada pendedahan kepada industri. Anak-anak ini juga diberikan pendidikan yang secara lebih praktikal gitu. So nanti sewaktu berada di MSU 1 tahun, anak-anak ini akan didedahkan dengan lebih
program studinya nanti akan dilebihkan dengan lebih hands-on activity. Lebih presentasi dengan presentasi, ada project based learning, dan pada masa yang sama di situ adalah meningkatkan dari segi personal enrichment untuk mahasiswa yang datangnya daripada PNJ ini sewaktu mereka berada di MSU. Ini adalah sebenarnya memberi nilai tambah persediaan untuk anak-anak ini, kerana di MSU ini memang kita fokusnya adalah untuk moto kami kan transforming life, enriching future. So maksudnya di sini MSU ini adalah satu universitas yang dalam usaha untuk membantu anak-anak ini untuk lebih enrichkan future mereka. Itu yang kita sediakan dengan pelbagai aktivitas untuk anak-anak ini lebih aktif, dan pada masa yang sama mereka ni sudah mendapat pendedahan lebih international ataupun kita panggil internationalization initiative, dan juga program kita ni banyak juga program yang berkait dengan industri. So di MSU ini kita menghasilkan mahasiswa yang holistic, balanced dan well-rounded. Kerana itu di MSU mahasiswa kita 99.7% ya mendapat pekerjaan dalam tempoh 6 bulan. Dan peratusan ini diberikan oleh Ministry of Higher Education Malaysia sendiri, bukan dikeluarkan oleh MSU. Maksudnya ada survey yang khusus untuk menentukan untuk evaluasi prestasi anak-anak yang selesai belajar kuliahnya di MSU itu, setakat mana mereka mendapat pekerjaan. Dan dalam rekod 6 bulan selesai wisuda, 99.7% anak-anak ini dapat pekerjaan. Malah ada juga anak-anak yang daripada Indonesia ini mendapat pekerjaan di Malaysia. Ada juga yang mereka terus diserap bekerja di Malaysia, ada juga. Maksudnya di sini peluang pekerjaan ini terbuka luas. Kerana tadi anak-anak ini sudah menggunakan bahasa Inggeris, kemudian pada masa yang sama sudah mendapatkan praktik yang sewaktu di industri. So ini adalah nilai-nilai tambah yang diberikan oleh MSU, yang mana menyediakan atau memberi persediaan lebih khusus untuk anak-anak ini berhadapan dengan industri di masa depan. Nah, itu kelebihan yang berada di MSU lah. Baik. Tadi tu Bapak sempat mention nih, setelah kita sebagai mahasiswa lulus ya dari MSU itu bisa punya kesempatan kerja di Malaysia. Bisa. Nah itu kira-kira gimana tuh? Kan saya masih belum tahu mungkin ya, dan teman-teman juga masih belum tahu. Bisa dijelaskan mungkin itu bagaimana mekanismenya? Baik. Kalau di Malaysia ni kan sekarang selepas sekarang ni kan anak-anak kalau belajar di MSU nanti mereka akan dapat visa student visa. Tapi nanti selesai daripada perkuliahan, mereka akan diberikan kerajaan Malaysia memberikan graduate pass ke beberapa negara daripada international luar negara untuk 1 tahun di Malaysia. Itu namanya graduate pass. So graduate pass itu diberi tempoh 1 tahun. So anak-anak yang daripada luar negara, ada beberapa negara yang terpilih saja dan Indonesia termasuk dalam salah satunya. So anak-anak yang selesai kuliahnya di Malaysia nanti diberi tempoh 1 tahun. Graduate pass itu tujuannya untuk sama ada lanjut kuliah program studinya kepada master program ataupun S2, ataupun mendapat pengalaman bekerja di Malaysia. Itu. So nanti kan bekerja di Malaysia mungkin secara kontrak ataupun lebih kepada project base gitu kan. So nanti bisa pulang ke Malaysia dengan mendapat pengalaman kerja di Malaysia, ataupun ada juga yang bisa terus di hire oleh company-company ini. Ada juga peluang-peluang ini tergantung kepada company-company yang ada di Malaysia. Kerana di Malaysia ni kan kalau contohnya MSU ini kita terletak di Shah Alam. Dan Shah Alam ini boleh dikatakan adalah sebagai satu bandar perindustrian di negeri Selangor. Di sekeliling MSU itu ada terlalu banyak kilang-kilang ataupun pabrik yang berada di sekitar itu banyak. Ada Samsung, ada Mitsubishi, ada berbagai pabrik, dan mereka ni selalunya memerlukan tenaga pakar, dan anak-anak dari politeknik kan mereka ini memang sudah vokasi kan, sudah teknikal, ditambah pula dengan satu pendedahan international daripada MSU. Itu kan dapat memberi nilai tambah kepada mahasiswa ini untuk bekerja di Malaysia. Contohnya seperti Mas Kafan ini juga sudah pun mendapat peluang pekerjaan juga. Ada teman-temannya juga yang sudah pun bekerja di IBM kan? Ada berbagai macam ya, di KBRI, di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Malaysia juga ada. Salah satunya ya itu tadi, alumni dari PNJ juga itu. Oh iya, salah satunya? Iya, salah satunya yang bekerja di
Kedutaan Besar Republik Indonesia di Malaysia. Luar biasa, keren banget. Tadi kan ke Bapak Gofar atau Mas Gofar ya? Mas Gofar ya, yang lebih akrab gitu ya. Betul. Mas Gofar tadi kan sempat nyebutin juga ada 3 jurusan di PNJ yang bisa buat daftar ya. Ada akuntansi, administrasi niaga, dan juga ada teknik informatika dan komputer. Buat teman-teman yang di luar dari jurusan itu, kira-kira nih kan ada yang mau tertarik gitu ya untuk bisa daftar program kerjasama ini. Kira-kira untuk tahun ini ada nggak ya peluang untuk selain 3 jurusan itu untuk bisa mendaftar? Ada banyak kok juga sama dengan teknik mesin atau manufaktur. Ada 7. Gitu. Iya. Itu juga menambah beberapa program studi baru di dalamnya. Makanya kalian stay tune terus di Instagram Politeknik di Jakarta, dan kalian harus pantengin juga jurusan-jurusan yang ada di dalamnya itu. Jadi kalian bisa berpikir lebih matang lagi. Apa sih kepakaranku nantinya gitu loh. Apa sih bakatku nantinya? Apakah ini cocok atau tidak? Nah, kalian pantengin program studi tersebut yang akan ada di list di Instagram Politeknik Negeri Jakarta featuring dengan MSU juga. Itu mungkin ada salah satu program studi yang bakal kalian minati. Wah, ini bakal ada banyak banget gebrakan ya untuk program kerjasama ini. Ini soalnya saya dari jurusan teknik mesin, program studi manufaktur, kayak tadi tuh penjelasan juga ngedenger tuh kayaknya tertarik gitu buat bisa daftar program kerjasama ini gitu Pak. Oke, kalau misalnya saya nih mau daftar, terus saya tuh masih bingung, ini untuk perkuliahan ini kan masuknya ke international program kan, dan international class. Nah, untuk pembelajaran ini bagaimana ya? Kan ini ada di 2 kampus berbeda, ada yang di PNJ dan juga di Malaysia. Untuk di MSU ini, mekanisme pembelajaran tuh bagaimana ya? Oke, boleh aku jelasin? Ya, yang pertama untuk perkuliahannya adalah dari semester 1 sampai 6 kalian fully belajarnya di PNJ Politeknik di Jakarta. Tapi jangan khawatir, lama banget sih harus nunggu semester 7 dan 8 ke manajemen instansi universitasnya. Oh, kayaknya ini udah terlalu lama nunggunya. Jangan khawatir. Di semester pertama kalian akan ada namanya orientasi dan off-taking. Jadi kalian datang untuk ospek di manajemen instansi university selama kurang lebih 1 minggu. Wah, ospeknya seru kali ya kayak di Indonesia? Enggak dong, enggak, beda banget. Ospeknya sangat friendly. Kalian juga bakal ada namanya nanti situasinya ada campus tour, juga ada city tour juga. Jadi sangat lengkap di 7 hari 5 hari tersebut. Jadi memang benar-benar secara untuk aspeknya itu mengajarin kalian gimana cara punya leadership mindset, entrepreneurship mindset, dan segalanya seperti itu. Benar-benar luas mengglobal, dan juga aspeknya itu barengan dari teman-teman dari penjuru negara, karena kita kan ada total populasi itu di MSU sekitar 25.000 populasi mahasiswa, dan 20% diantaranya mungkin sekitar 6.000 sampai 7.500 itu adalah mahasiswa dari mancanegara yang totalnya 75 negara. Jadi kalian nanti di semester pertama datang tuh ke MSU untuk off-taking ceremony dan juga orientation namanya, dan kalian bergabung dengan teman-teman dari negara lain. Mungkin saya tambah sedikit. Tadi kan belajarnya semester 1 sampai semester 6 kan di PNJ. Tapi sewaktu belajar di PNJ nanti semester 1 dan semester 6, kita juga akan menghantar dosen-dosen kita daripada MSU untuk mengajar juga di sini. So maksudnya nanti walaupun kalian ini sudah berada di PNJ nanti kan, yang mana mengikuti jalur kerjasama ini, kalian sebenarnya sudah mempunyai 2 identification. Maksudnya satu mahasiswa PNJ dan satu mahasiswa MSU. Nanti akan dapat 2 kad. Student ID-nya nanti akan sudah dapat 2. Oh, dapat 2 juga sekali. Iya, so maksudnya nanti berada di PNJ untuk program kerjasama ni sudah terdaftar sebagai student MSU. Ya, seperti itu. Itu kelebihan tu, maksudnya nanti akan ada dosen daripada MSU yang mengajar setiap semester. Dan nanti pada masa yang sama kalau ada program-program di MSU nanti bisa join secara online. Karena anak-anak ini sudah pun menjadi mahasiswa MSU sebenarnya. Cuma physical body-nya belum sampai ke MSU. Iya, benar. Itu nanti cuma semester 7 sampai semester 8. Tapi dari segi program-program yang ada di MSU, nanti kan mereka ni juga akan dapat akses kepada sistem di MSU iClass seperti itu kan. So nanti sistem tu di sistem secara online tu bisa nanti untuk untuk login ke digital library MSU. Kemudian ada juga program-program secara virtualnya yang diusahakan di MSU itu juga mereka bisa register kerana mereka ni sudah sebagai student MSU seperti itu. Maksudnya feeling sebagai student MSU itu sudah bermula daripada semester 1. Bukan hanya semester 7 nanti kan atau 8 baru rasa saya student MSU, tidak.
Karena memang dari awal tuh kita sudah galakkan. Betul. Oke, berarti fasilitas yang sudah ditawarkan dari program kerjasama ini sangat terfasilitasi Iya. semuanya, sangat memadai ya. Betul. Luar biasa teman-teman. Jadi nggak perlu ada keraguan lagi untuk bisa daftar program kerjasama PNJ dan juga MSU nih teman-teman. Nah, ngomongin untuk masalah fasilitas nih Pak, bisa dijelaskan nggak sih? Ini kan banyak ya Mas Bikung tentang tempat tinggalnya mungkin di sana, terus juga transportasi untuk kelas kerjasama ini ke kampus tuh bagaimana, dan juga mungkin nanti kita dari Indonesia diterbangkan ke Malaysia itu naik apa? Nah itu kan masih banyak pertanyaan ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan teknisnya bagaimana? Oke. Kau nak ni kan? Boleh. Oke, Ati, jangan khawatir nih, kalian pas waktu di semester 7 mau masuk ke MSU tuh. Nah, kalian di bandara sendiri akan ada penjemputan kok. Jangan khawatir karena kita memang sediain selalu itu siap siaga 1 kali 24 jam. Yang penting sesuai dengan timeline keberangkatan kalian mengirimkan flight ticket atau PNR ke kita dan kita akan jemput di bandara. Seperti itu yang pertama. Dan untuk akomodasi atau tempat tinggal di MS itu bervariatif dan sangat banyak pilihannya dan sangat banyak opsi. Dan juga kalian nggak perlu beli transportasi, mau beli mobil, beli mobil motor, beli enggak. Cukup jalan kaki aja udah sampai kok. Karena di area sekitar situ itu juga banyak model kos-kosan yang modelnya tapi seperti apartemen. Kalau di MSU kalian bisa menempati dormitory milik MSU sendiri ataupun di luar, itu optional. Dan untuk range biaya living cost antara di Malaysia dan di Indonesia tidak jauh berbeda kalau menurut saya sendiri ya. Mohon maaf nih yang lagi di Indonesia nih. Mohon maaf nih ya. Lebih mahal di sini, lebih mahal di Jakarta daripada di Malaysia. Tepatnya di Salam. Tuh. Oh iya, itu jadi salah satu fun fact juga, ternyata living cost di sana tuh lebih rendah Ya, untuk daripada di betul. Indonesia. Dan untuk makluman, MSU ni kan, kampus kita ni di sekitar tu ada terlalu banyak apartmen. Dan selalu apartmen jaraknya daripada MSU tu hanya walking distance. Ada jaraknya 250 meter, ada 100 meter. So maksudnya anak-anak ini sewaktu kuliah ke MSU tidak perlu memerlukan pengangkutan lain. Maksudnya tidak perlu bus, tidak perlu sepeda motor, tidak perlu mobil, hanya jalan kaki aja daripada apartmen. Ya. Itu lebih memudahkan. Dan pada masa yang sama di MSU itu nanti di depannya ada LRT, sistem train ya, kereta. So kereta listriknya nanti bisa terus ke Kuala Lumpur. Dan di sekitar MSU itu juga ada banyak free bus daripada kerajaan negeri. Dari namanya Bas Selangor. Ada Bas Selangor, ada Rapid Bus juga ada. Itu semua bus itu free diberikan. So maksudnya di sini anak-anak ini lebih jimat kalau berada di MSU. Kerana living cost yang tadi kan sudah dimaklumkan, makanya mungkin lagi mahal daripada Jakarta. Dan dari segi akomodasi ada yang sekitar bermula daripada sekitar 2 jutaan hingga ke 4 atau 5 juta. Tergantung kepada kapasiti dan juga tergantung kepada berapa ramai orang per kamar itu. So tidak perlu risau dari segi fasilitas, dan pada masa yang sama MSU juga mempunyai rumah sakit kita sendiri yang namanya MSU Medical Center. Contoh kalau sekiranya anak-anak ini tidak sehat kan perlu admit di dalam hospital, nanti kan mereka kan dapat insurance, di cover insuransi. So nanti sewaktu contohnya kan berada di MSU nanti sakit masuk ke hospital terus masuk ke MSU Medical Center aja, mudah. Administrasi nanti kita akan bisa bantu menggunakan insuransi yang sudah pun bersekali dengan visa. Seperti itu. So maksudnya dari segi penginapannya mudah, makanannya mudah, dari segi keselamatannya, kesehatannya semua dijaga. Itu mudah lah sebenarnya. Oke, sebenarnya untuk masalah fasilitas semuanya sudah memadai dan juga merupakan salah satu yang paling mudah. Iya betul. Untuk Mall juga di depan aja, jalan kaki sampai mall. Oh, betul. Iya. Dekat itu. Iya, kalau di sekitar MSU itu kan namanya Section 13. Oh ya. So Section 13 itu memang ada satu mall namanya Ion Mall. Yang Ion Mall tu kan. Ion Mall juga di situ. Beberapa kilometer lagi ada beberapa mall. Maksudnya mall ni bisa diakses dengan mudah. Kalau yang Ion Mall tu hanya jalan kaki. Kita di sekitar kawasannya Section 13. Dan kebetulan juga di sekitar kampus MS itu ada banyak juga perusahaan-perusahaan. Yang paling ramai orang kenal ni Upin Ipin. Oke. Les Kopak studionya di sebelah kampus MSU. Oh, Bersebelahan aja. berdekatan gitu. Berdekatan di depan kan ada accommodation mahasiswa tu kan, ada Menara U tu. Di depan itu ada Les Kopak studio. Ya. Kantornya Upin Ipin kan. Itu di sebelah MSU.
Iya, Ternyata berdekatan semuanya. memang Jadi- orang terkenal lah dengan Section 13 itu. Oke, jadi nggak ada penghalang buat teman-teman semua buat namanya kalah gaul di sana juga ya. Lo kalah gaul di semuanya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini adalah the most factors that make all the students is hesitate to join this program. Salah satunya adalah English skills. Apakah di sana selama perkuliahan itu akan full berpractice atau tidak? Oke, kalau kita di kelas sehari-hari ya, karena yang berdatangan memang banyak banget dari mahasiswa internasional, apalagi kita tidak ada yang namanya ini kelas khusus double degree, ini kelas khusus untuk yang exchange, ini kelas khusus untuk mahasiswa reguler dan lain sebagainya. Kita akan dikumpulkan menjadi satu. Contohnya anak PNJ ini ambil program yang Bachelor International Business, sedangkan juga ada berdatangan dari double degree tapi dari negara-negara lain gitu. Maka lagi dicampur jadi satu. Untuk subjek A misalkan, kalian akan satu kelas, mungkin bisa jadi teman-teman dari Indonesia cuma 4 orang, 5 orang. Mahasiswa dari Malaysia mungkin cuma 6 orang, tapi saya dari seluruh mancanegara. Kayak saya contoh dulu pada waktu pertama kali masuk kelas itu agak shock karena pas waktu dilihat, wah kok mahasiswa yang lokalnya cuma 1-2 orang, sisanya depan saya orang Nigeria, kanan orang Uzbek, kiri orang Kazakhstan, belakangnya orang Sudan. Jadi dari situ kita istilah bergaul ya sama teman-teman dari mancanegara, dan kalian di situ juga jangan sampai kelewatan ruminya karena itu bisa membantu kalian untuk mencari relasi seperti itu. Apalagi relasinya di jaring internasional gitu. Misalkan kalian ada mindset entrepreneur atau bisnis, kalian bisa ekspansi produk kalian ke luar negeri melalui teman-teman dari dalam kelas sendiri. Berarti salah satu manfaatnya adalah pertukaran budaya ya. Ya itu dia salah satunya. Berarti bukan suatu penghalang kalau misalkan ada mahasiswa yang terhalang nih untuk English skills-nya. Itu bukan menjadi penghalang. Betul. Karena kalian bisa improvisasi dalam kelas tuh. Saya sendiri dulunya memang benar-benar nol banget. Bener-bener from zero to hero banget nih. Memang bener-bener basic English itu bener-bener istilahnya bisa medium lah tapi. Nah, di situ kita bener-bener diajarkan tuh gimana cara pede. Pede untuk berbicara, pede untuk conversations itu. Maka di situ memang mau nggak mau kalau gini mulu gue nggak akan bisa nih gitu. Jadi memang kebawa semangatnya dari teman-teman yang, padahal teman-teman yang lain juga dari negara-negara yang basicnya bukan berbahasa Inggris, mereka itu juga sama sebenarnya. Grammar juga acak-adut kalau bahasa kita ya. Acak-adut ya. Jadi gimana ngomongin? Yang penting lu pede, oke, mereka akan paham gitu. Dan tidak ada ngejudge gitu. Makin disemangati kayak contohnya, wah kalau sama-sama orang Indonesia nih, mohon maaf nih, wah pronounce lu salah nih, pronounce lu gak bener. Kalau mereka nggak ada begitu, it's okay. It's normal, istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya kita nih salah ngomong, terus tapi itu di sana tuh bakal yang kayaknya salah deh kalau Tidak. Di Malaysia nih, kalau contoh kan kalau salah ngomongnya, Iya. janji paham kita paham. Nah, Tidak lagi contoh, salah nih bahasanya, tidak ada. Kita kan sama-sama belajar kan. Oh iya. Nah, so kalau salah tuh, kita paham aja, buat paham aja kan. iya. Contohnya walaupun mungkin perkataan ataupun gramatikalnya tidak tepat kan, tapi kita bisa paham, disambut aja, udah. Tidak ada, ini salah nih, kamu harus betul nih. Tidak, kita lebih, orang kata kalau di Malaysia ni insyaAllah friendly-nya kan. Iya. Kita lebih menjaga teman-teman ini kan. So kita sama-sama belajar. Karena ada juga anak-anak di MSU ini bukan semuanya Englishnya pun juga bagus. Walaupun orang Malaysia kan. Tapi walaupun bukan orang Malaysia, orang Saudi, orang dari luar negeri, dari China, karena English mereka pun tidak selalu bagus. Tapi sewaktu berada di MSU ini, kita kan lebih banyak praktikal, kita banyak presentasi, kita banyak menggunakan peluang untuk menggunakan bahasa Inggris ini sewaktu kita dalam pembelajaran. So sewaktu inilah kalian belajar bagaimana improvekan diri kan, letakkan diri ke saya perlu begini. Pada masa yang sama kan, sedikit banyak mungkin kita tidak sedar, English saya sebenarnya sudah bagus, seperti itu. Karena kita tidak sedar, English aku banyak. Boleh. Oke, berarti kembali lagi ke visi adanya program kerjasama ini adalah untuk belajar dan tidak ngejudge ya. So no more reasons to make you hesitate to join this program, guys. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini terkait pembiayaan.
Nah, seperti kita tahu mungkin pembiayaan kelas reguler dan juga kelas kerjasama itu pasti berbeda gitu. Bisa dijelaskan nggak nih Pak, kira-kira mekanisme pembayaran untuk program PNJ dan MSU ini tuh seperti apa? Oke, untuk skema pembayarannya kalian juga nanti selalu jangan lupa ya, selalu rutin cek website PNJ dan juga Instagram dari PNJ juga. Kalau untuk soal tuition fee ini saya sedikit beri bocoran nih. Oke, boleh nih. Karena nggak boleh di-spill semua dong. Malah nanti kalian, aduh penasaran nih gimana nih ya. Itu skema pembayarannya dari semester 1 sampai 6 itu dibayarkan langsung ke Politeknik Negeri Jakarta. Dan untuk pembiayaan selanjutnya di semester 7 dan 8 itu dilanjutkan untuk pembayaran ke MSU. Jadi selama di MSU, pembelajaran di MSU kalian tidak perlu bayar lagi ke PNJ. Itu untuk konsep pembiayaan untuk tuition fee-nya. Dan kemudian jangan lupa juga ketika kalian di semester 6 menjelang ke semester 7 ada yang perlu kalian siapkan, yaitu untuk biaya visa seperti itu. Nah, pembiayaan berapa secara rinci kalian jangan lupa selalu cek di website Politeknik Negeri Jakarta dan juga di Instagram Politeknik Negeri Jakarta. Oke, balik lagi ya teman-teman ya. Coba kalian ambil buku tulis kalian, pensil kalian atau pulpen kalian, balik lagi ke durasi sebelumnya, catat tanggal pentingnya. Nah, itu tadi catatan penting juga ya. Begitu. Nah, jangan lupa juga untuk stay tune terus di postingan IG Politeknik Jakarta juga web resmi PNJ. Oke. Nah, tadi nih sempat kita throwback ya. Tadi Bapak sempat untuk mention ada les kopak di situ. Ya. Kalau misalnya nih kita mau magang di situ, bisa nggak sih Pak? Ataupun mungkin skema magangnya nih di sana itu bagaimana? Okey, kalau untuk dia tergantung sebenarnya mengikut program kerjasama. Kalau tidak silap saya dengan PNJ ini program magangnya sudah dikhususkan mengikut kurikulumnya, magangnya di sini, magangnya di India, di Indonesia. Nanti sampai di MSU semester 7, semester 8 itu sudah tidak ada magang lagi. Tetapi tadi kan saya sudah maklumkan kita ada graduate pass. So graduate pass ini adalah memberi peluang untuk anak-anak yang daripada Indonesia ini untuk mendapat pengalaman bekerja dan juga untuk tempoh melanjutkan program studi. So mengambil peluang ini maksudnya bisa magang di Indonesia tadi, yang sebelum sampai ke MSU kan sudah magang di PNJ, kemudian sampai di MSU nanti semester 7 sama semester 8 kuliah, sebab kerana nanti akan ada research kan, ada research. So ada research semester 7 dan 8. Dan selesai nanti bisa dapat pengalaman bekerja juga di Malaysia, tapi melalui yang tadi tu, melalui program graduate pass. Tapi untuk mendapatkan peluang kerja, untuk mendapatkan tempat di industri itu sebenarnya mudah aja, kerana tadi kan kita ada 3,000 jaringan industri. So MSU bisa fasilitas dan bantu sekiranya ada anak-anak yang ingin mendapatkan pendedahan ataupun peluang pekerjaannya sewaktu selesai studi nanti, itu kita bisa bantu. Maksudnya sebelum pulang ke Indonesia itu dapat dulu pengalaman bekerja. Iya. Setahun kan selalunya sudah diberi salary juga. Kalau di Malaysia ni minimum salary-nya 1,500 umpama. Kalau di kita paling 12. hasil 6,5 juta sampai 7 juta. 6,5 sampai 7. 6 juta itu minimal gaji di Malaysia. Nah, so maksudnya kalau saya hire, so saya harus beri gajinya RM1,500. Itu minimal kalau di Malaysia. Karena di Malaysia ni ada tangga gaji minimal walaupun secara kontrak. Itu. Yes. Oke, makin banyak opportunities dan juga makin banyak benefit yang dijelaskan nih oleh Pak Rizam dan juga Mas Gafar. Mungkin banyak makin tertarik nih untuk join program kerjasama ini. Kira-kira bisa di-spill gak sih tips and trick untuk bisa daftar program kerjasama itu kayak gimana? Oke, betul. Tips and triknya balik lagi kalian cari tahu nih potensi diri kalian masing-masing. Apa di pikiran kalian? Terus aku kayaknya pengen keluar negeri deh. Tapi gimana ya keluar negeri yang dekat tapi aku juga bisa bergaul secara internasional. Malaysia dong tepatnya dong, karena kan dari sana juga culture dan segi suku, budaya dan negara-negara itu banyak perantau-perantau dari negara lain juga itu ya. Jadi kalian jangan lewatkan peluang itu, dan aku saranin peluang yang tepat hanya ada di Politeknik Negeri Jakarta. Itu sih tips and triknya. Kalian jangan lupa selalu mawas diri dan juga belajar membuka kelas 12 dengan maksimalkan nilai kalian.
maksimalkan nilai kalian sampai di ujian sekolah nanti. Itu. Mungkin dari Pak Nizam ada tips and tricks tersendiri yang gini. Mungkin kalau daripada saya itu tidaklah sebagai tips untuk kemasukan ya. Sebab kalau tanya saya kan nanti kan mengikut kalau untuk program kerjasama ni nanti di jalur mandiri kan. Iya. Di jalur mandiri. Cuma sedikit yang saya boleh share kan dari segi kelebihan tambahan lah. Tadi kan saya sudah cerita juga kelebihan tambahan. Okey. Kalau program studi di MSU ini, kalau kita comparekan program studi yang anak-anak daripada luar negeri sambung ke Malaysia, contohnya program studi Bachelor in International Business contohnya kan. Untuk international fee-nya sedemikian harganya contoh. Tapi untuk program kerjasama melalui PNJ ini, untuk program Bachelor in International Business melalui kerjasama dan juga jalur mandiri, sebenarnya lebih murah dari tuition fee yang regular. Kerana ini sebenarnya adalah satu peluang untuk kalian mendapatkan pendidikan luar negeri, tapi tidak perlu terlalu lama untuk berada di Malaysia. Kadang-kadang tadi kalau program regularnya harus 3 tahun di Malaysia. Betul. Tapi untuk program kerjasama ini hanya 1 tahun di Malaysia. Malah untuk program ini walaupun ianya lebih murah, kelebihan satu lagi ianya akan bisa mendapat 2 gelar. Kalau contohnya kalian dari SMA terus ke MSU untuk program regular nanti akan dapat 1 gelar. Cuma kelebihannya program studinya hanya 3 tahun, lebih pendek. Ya. Tapi kalau sewaktu berada dengan program kerjasama ini, masanya 4 tahun, 3+1, tetapi nanti dapat bisa 2 gelar dan satu lagi biayanya lebih murah. Itu. Dan pendidikannya secara internasional. So oleh itu kalau daripada adik-adik sekalian, daripada siswa-siswa yang berada di luar sekarang ni, di sekolah-sekolah di SMA ini, kalau kalian memikirkan untuk mendapatkan pendidikan secara internasional, kemudian ingin mendapat 2 gelar dan juga ingin biaya yang lebih murah, so langsung register ke PNJ. Kerana ini adalah satu peluang yang tidak semua orang akan dapat. Karena kalau kita contoh ya kan, kalau kita pergi ke mana-mana universitas untuk kelas mandiri, kadang-kadang ada yang mungkin lebih tuition fee-nya lebih mahal daripada program regular yang jadi MSU. Tapi dengan menggunakan jalur di PNJ ini, nilai tuition fee-nya sebenarnya lebih murah, pendidikannya lebih internasional dan dapat 2 gelar itu. Oke, udah banyak banget nih benefit dan juga opportunities yang dijabarkan tadi. Nah, satu lagi nih, kayak masih penasaran deh, kira-kira perbedaan antara single degree dan juga double degree itu apa sih? Keistimewaan dari double degree itu apa? Istimewanya adalah kalian cuma belajar 1 tahun, tapi udah sama seperti anak-anak yang belajar secara reguler di kampus luar negeri yang mulai dari semester 1. Kenapa? Ijazahnya ketika disetarakan nanti itu sama persis, bahkan diakui Dikti juga sama persis seperti itu. Jadi kalian cuma setahun dapat gelar luar negeri. Apalagi di belakangnya nih, kalau dibuat nama gelar di belakang BSc, wah keren dong. Iya, keren dong, gelar Eropa ya kan. Gitu sih, itu salah satu keunggulannya juga. Apalagi kalian juga kalau mau cari opportunity untuk peluang kerja juga kan, HRD pasti ngeliat, wah ini lulusan luar nih. Nah, boleh dipertimbangkan secara baik-baik kayak gitu loh. Oke, itu adalah salah satu keunggulan double degree daripada single degree. Ya, betul. Makanya nih teman-teman, pastikan diri kalian setelah ini daftar untuk program kerjasama PNJ juga MSU ini. Baik, luar biasa. Sudah banyak sekali informasi lengkap tentang jalur penerimaan mahasiswa dari program kerjasama ini, tips and trick dan juga bagaimana perkuliahan yang akan berlangsung di sana. Oke, kayaknya nih udah mulai selesai deh kayaknya ya. Udah selesai pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin sebagai penutup, mungkin Bapak bisa untuk menyampaikan kepada para mahasiswa yang ingin mendaftar program ini, ada yang masih ragu mungkin, ataupun juga masih bertanya-tanya, itu bisa untuk diberikan arahan atau motivasi gitu. Okey, baik, bagi adik-adik ataupun calon-calon mahasiswa ya yang sekarang ini masih lagi bertanya-tanya ataupun masih lagi mencari-cari untuk pergi ke mana-mana institusi pengajian tinggi di Indonesia ini, bagi saya salah satu option yang lebih memberikan lebih impak dan juga lebih benefit kepada kalian adalah melalui program kerjasama dengan PNJ.
seperti mana yang saya maklumkan tadi kan, PNJ MSU ini memberikan satu peluang untuk kalian mendapatkan pendidikan secara internasional dan pada masa yang sama juga ianya juga sebagai satu cara untuk meningkatkan daya diri sendiri masing-masing. Contohnya tadi kan kalau berada di Malaysia nanti kita akan meningkatkan dari segi komunikasi kita dalam bahasa Inggeris yang pertama. Kemudian yang kedua ini dari segi pendidikan yang lebih industri readiness contohnya. Dan MSU ini juga adalah salah satu universitas yang lebih memberikan persediaan untuk mahasiswa ini lebih kepada holistic, balance dan juga well-rounded. Ini adalah sebenarnya salah satu kelebihan ya untuk adik-adik anak-anak yang ingin mencari peluang kuliah di luar negeri ya, kerana sewaktu berada di Malaysia nanti kalian sebenarnya mempunyai banyak prospek untuk lebih memajukan diri, dan ini adalah sebagai satu orang kata apa, kelebihan-kelebihan yang bisa kamu dapat sewaktu berada di Malaysia, kerana kalian juga bisa mendapat peluang untuk mendapat pekerjaan di luar negeri. Walaupun di Malaysia dengan Indonesia ni dengan Jakarta ni kan tidak terlalu jauh, tapi dari segi peluang pekerjaan, dari segi exposure pekerjaan itu sebenarnya lebih international. So nanti contoh berada di Malaysia untuk dapat pengalaman bekerja, sudah selesai balik ke Indonesia, kemudian membina sendiri negara itu berdasarkan pendidikan yang kalian dapatkan daripada luar negeri untuk lebih membangunkan Indonesia. Kerana kalau kita tidak keluar ke negeri kan, kita tidak dapat tahu apa sebenarnya yang berlaku di luar negeri. Kadang kan kita hanya melihat di social media aja kan, contoh Malaysianya ada nasi kandar contohnya kan, tapi belum rasa lagi nasi kandarnya bagaimana kan. So harus dicubain dulu. Maksudnya apabila kalian contohnya kalau berada di Malaysia nanti dapat merasakan exposure-nya bekerja di luar negeri kan, bagaimana teknologinya, bagaimana tata kelola sebuah negara itu kan, kita belajar pengalaman yang berada di luar negeri, yang mana baik dibawa balik untuk membangunkan negara kita sendiri ya. Kalau di Malaysia ni ada satu peribahasa hujan emas di negeri orang. Kan? Hujan batu di negeri sendiri. Sebenarnya lebih baik di negeri sendiri sebenarnya kan. Kita di sini sebenarnya ingin kalau boleh menggalakkan anak-anak yang daripada Indonesia ini keluar ke negeri untuk mendapatkan pendedahan secara lebih global, international, menyediakan diri dan kembali ke Indonesia untuk membangunkan negara itu. Ini sebagai satu peluang untuk kalian lebih maju di masa depan. Itu daripada saya. Oke, bisa dilanjut dari Futures. Jangan lupa, jangan lewatkan juga kesempatan emas ini karena bisa bikin kamu menggepar-gepar semangat juga untuk keluar negeri apalagi ya kan. Jadi benar-benar jangan lewatkan kesempatan ini melalui Politeknik Negeri Jakarta Double Degree with MSU Malaysia. Keren banget, motivasinya sungguh menyentuh hati dan juga mungkin bisa bikin teman-teman semuanya jadi makin yakin nih buat daftar program kerjasama PJ dan MSU ini. Seperti kata pepatah teman-teman, belajarlah sampai ke negeri Cina, tapi kalau ini ke negeri Malaysia. Oke, sudah selesai semua pertanyaannya. Motivasinya juga sudah bisa disampaikan dengan baik. Terima kasih kepada Bapak Nizar dan juga Mas Gafar atas waktu dan juga informasi yang sangat berharga. Kita udah ngobrol kurang lebih kayaknya 30 menit ke atas nih. Udah gak kerasa ya. Benar. Obrolannya santai banget dan juga tentunya sangat informatif. Terima kasih banyak kami ucapkan sekali lagi. Mungkin gak kapok ya untuk datang ke Indonesia pastinya. Gak mungkin ya. Mungkin ada rencana untuk bisa kunjungan lagi ke Politeknik Negeri Jakarta setelah ini? InsyaAllah nanti kita pun akan banyak lagi program-program kerjasama yang akan kita lanjutkan antara MSU dan juga Politeknik. Dan juga kita nanti kan ada juga sesi pertukaran dosen dan juga sosialisasi bersama mahasiswa-mahasiswa di sini kan. So insyaAllah nanti kita akan datang lagi ke PNJ untuk lebih memberikan pendedahan kepada semua, ada awareness lah contohnya kan, kepada semua mahasiswa-mahasiswa di PNJ dan juga bakal-bakal siswa daripada semua sekolah-sekolah di luar sana. Seperti itu. Oke, setelah itu berarti masih ada banyak rencana yang bakal dilakukan nanti di Politeknik Jakarta, juga gebrakan-gebrakan yang mungkin akan ditunggu oleh para mahasiswa. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan berharga ini. Terima kasih juga buat para Pengers yang udah nonton
Bipol pada kali ini atau Bincang Politeknik luar biasa, sangat informatif dan juga sangat seru ya. 30 menit nonton pasti nggak bakal kerasa. Jangan lupa catat beberapa hal penting yang ada di video ini. Dan jangan lupa juga untuk saksikan Bipol episode selanjutnya di YouTube PNJ dan juga jangan lupa akses di website www.pnj.ac.id. Dan untuk penerimaan mahasiswa baru, informasinya akan dipublikasi di Instagram Politeknik Negeri Jakarta atau TikTok Politeknik Negeri Jakarta dan Duta PNJ, serta bisa juga dilihat di website www.penerimaan.pnj.ac.id. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan juga bisa saya temani dalam beberapa waktu ke depan ini. Saya Dava, Duta PNJ Batch 5, pamit undur diri. Dadah teman-teman semuanya.